Pada hikmah yang ke-19, Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah menyatakan, jangan kamu minta kepada Allah Ta'ala untuk mengeluarkan kamu dari satu kondisi agar kamu dipakai oleh Allah Ta'ala di kondisi yang lain. Kalau Allah menginginkan kamu berada di kondisi itu, ya pasti Allah akan tetap memberi kamu kondisi itu tanpa harus mengeluarkan kamu dari kondisi tersebut. Silahkan mumet. Itu kalau diterjemahkan ya seperti itu ya, terjemahannya seperti itu. Tapi yuk kita bahas ya, bahas lagi biar jelas. Manusia hidup itu kan ada yang namanya keinginan. Ya keinginan itu muncul karena manusia punya nafsu. Ya punya nafsu. Nafsu itu tidak jahat. Nafsu itu tidak buruk. Nafsu itu kendaraan, tergantung jokinya. Ya, tergantung sopirnya. Tergantung pengendaranya. Contoh, makan. Itu nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Minum. Nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Melihat, nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Mendengar, nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Maka ada orang yang dia nafsu makan. Maka selama yang dimakan itu halal dan tidak berlebih-lebihan, maka itu boleh-boleh saja. Kalau yang dimakan itu niatnya untuk memperkuat tubuh agar bisa taat pada Allah Ta'ala, maka itu bukan boleh-boleh saja, itu sesuatu yang baiknya luar biasa. Tapi kalau dia makan dengan niat biar kuat tapi untuk mendolimi orang, untuk menganiaya orang, untuk menghajar orang, maka di situ nafsunya ketika makan, nafsu makan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak baik. Atau bahkan dia makan sesuatu yang haram untuk kesenangannya. Maka dikatakan itu nafsunya telah mengajak berbuat yang haram. Jadi nafsu itu bukan jahat, nafsu itu bukan buruk, tergantung pengendaranya menggunakan nafsu itu untuk apa. Kalau seseorang nggak punya nafsu, repot. Ya repot. Mohon maaf contoh, suami istri menikah. Lah kok kemudian suaminya nggak punya nafsu sama istrinya. Pemuda, sehat, setahun nggak nafsu tuh. Kira-kira masalah atau nggak masalah itu? Masalah. Karena pernikahan itu tujuannya salah satunya menyalurkan hawa nafsu. Agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia menikah kemudian nafsunya disalurkan, dia muncul nafsunya, ya bagus. Wong nafsunya pada sesuatu yang memang halal untuk dia. Ada orang disiapkan makanan, gak nafsu makan, dia sendiri bingung. Saya pengen. Tapi enggak nafsu, maksudnya pengen makan biar sehat tubuhnya, iya. Tapi seleranya enggak ada, nafsunya enggak ada. Bisa makan enggak itu? Susah. Kadang udah disuapin, ya tubuhnya nolak, bisa muntah. Ya bisa muntah karena enggak ada nafsu. Karena itu nafsu jangan dicela. Nafsu itu kendaraan. Ya, nafsu itu sesuatu yang sifatnya dia tergantung siapa yang memakai. Nah, termasuk di dalam ibadah. Ibadah itu kalau enggak ada nafsu repot. Ya, nafsu sholat malam. Pengen sholat malam. Ini kalau enggak ada nafsunya, maka ketika sholat lemes dia. Allahu Akbar, ngantuk, lemes. Ada seorang ulama ditanya,
saya lihat antum kok sholat malam giat sekali, tahajud. Enggak pernah ninggalkan tahajud. Dan tahajudnya itu seger. Jenengan kalau sholat malam sama ngantuk-ngantuk, nopo seger? Ngantuk. Kurang semangat ya. Nah ini ulama tadi sholat malamnya semangatnya luar biasa. Maka ditanya, resepnya apa? Ulamanya justru menjawab, dulu tuh saya nggak pernah sholat malam. Ba'diyah Isya udah istirahat, malam nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat lail. Dulu. Nah suatu malam ketika tidur, saya mimpi. Mimpi itu waktu tidur atau melek? Tidur. Jadi kalau ada teman kita lagi tidur di pengajian jangan dicela. Siapa tahu dia lagi mimpi ketemu wali. Ya kan, siapa tahu kan nggak ngerti ya. Wah, ada temennya tidur di pengajian kok dielek-elek, ngaji kok turu. Oh, ternyata dia waktu tidur tuh karena di pengajian ya, mimpinya ketemu wali. Atau mungkin lagi ketemu bidadari. Mbok gugah, nesu. Wah lagi ketemu bidadari surga kok, mbok gugah-gugah. Loh itulah Ustadz yang ngajar, ben Ustadz yang ngajar. Saya lagi dapat sesuatu yang lebih dari pengajian, faktanya nyata. Nah, termasuk ulama tadi beliau mengatakan saya dulu nggak pernah tahajud sampai suatu malam ketika saya tidur saya mimpi. Saya mimpi saya naik sebuah kapal laut, sebuah kapal. Di kapal itu kemudian saya diajak masuk ke sebuah kamar. Jadi kapalnya ada kamar-kamar ya. Di kamar itu ada tempat tidur. Di tempat tidur ada wanita yang cantiknya luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah lihat wanita secantik itu. Maka saya merasa wanita ini calon istri saya atau istri saya dalam mimpi itu ya. Saya dekatin. Begitu mau saya pegang, dia mengatakan saya belum halal buat kamu. Jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu. Maka saya nanya, siapa kamu? Saya adalah bidadari surga calon istrimu. Di surga nanti. Cuman saya belum halal karena maharnya belum kamu bayar. Loh, maharnya apa? Maharnya adalah sholat malam dan tahajud. Kalau kamu udah sholat malam dan tahajud, kamu memiliki saya. Habis itu saya bangun. Nah, waktu bangun tidur itu wajahnya bidadari itu terus kelihatan. Sehingga saya sholat malam semangatnya luar biasa. Kenapa? Rabi bidadari. Nah ini namanya ada nafsu dalam ibadah. Ada orang nanya, loh itu kan berarti bukan karena Allah. Nah, terus maksudmu yang karena Allah itu yang bagaimana? Yang ngasih surga siapa? Allah. Yang ngasih bidadari siapa? Allah. Yang ngasih istana di surga siapa? Allah. Jadi kalau orang ibadah niatnya pengen dapat bidadari yang dia kejar itu ridhonya siapa? Allah. Ya justru memang harus begitu. Kelas kita ini kelas iming-iming. Ya udah, sama Allah maka dikasih. Ini level iming-iming. Yang doyannya makan dikasih di surga itu ada makanan model begini. Doyannya minum dikasih di surga itu ada yang mirip wedang Mirip loh ya wedang jahe, tapi berbeda. Ya, yang sukanya berenang dikasih tahu ada sungai dari susu, susah membayangkannya. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Di surga itu enggak ada yang di sana itu enggak pernah didengar telinga. Enggak pernah dipandang mata, belum pernah bisa dibayangkan oleh seorang pun. Segala keindahannya. Nah, ini contoh ibadah dengan nafsu. Ada semangatnya gitu ya. Ada keinginannya mendapatkan sesuatu. Kalau enggak punya nafsu berat. Ya, makanya kadang sodakoh juga ada nafsunya. Kamu kenapa sedekah? Diganti 700 kali. Saya penting kan diganti sama Allah. Perkara gantinya wujudnya duit, wujudnya apa, Allah akan ganti 700 kali. Saya semangat minta ganti tadi. Boleh. Ya tapi ingat gantinya terserah Allah. Jangan hitung-hitungan matika. Terserah Allah gantinya. Diganti kesehatan, diganti anaknya jadi semakin lucu dan menyenangkan. Pasangannya semakin dilihat sedap dan mengasyikkan, ya ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semangat sedekah, ada nafsunya ketika dia sedekah.
Nah di sini diajari sama Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, kamu jangan minta sama Allah untuk dikeluarkan dari satu kondisi karena melihat ada kondisi lain yang kamu lihat lebih bagus. Contoh, itu di belakang teman-teman lagi kerja bakti. Ya lagi kerja bakti. Di sini saya ngajar, Ustadz Iis baca wirid, baca sholawat, juga lagi belajar. Nah teman-teman yang lagi kerja bakti, ada keinginan, wah sebetulnya ini mandek kerja bakti, ikut ngaji kan pahalanya besar. Ya pahalanya besar, dalam pikirannya ya pahalanya besar. Kata Syekh Ibn Athaillah, kamu jangan minta dikeluarkan dari kondisi itu. Karena kondisinya kamu lagi kerja bakti di majelis, menyiapkan majelis, itu juga kondisi yang baik, kondisi yang halal, kondisi yang mulia. Jangan minta dikeluarkan, tetap aja di kondisi itu. Kalau memang Allah pengen kamu ke sini, maka Allah akan tetap membuat kamu berada di sana dan kamu tetap dapat yang di sini. Oh tiba-tiba tiba-tiba kok yang di sana dipasangkan TV, sound systemnya sampai di sana, sambil kerja bakti tetap bisa ngaji, dapat dua-duanya. Ya dapat dua-duanya. Kalau bab pahala dapat, tapi kadang kan ilmunya kelewat, jadi dia gelo, wah aku kok enggak dapat ilmunya karena mungkin nutuk-nutuk, ya mungkin ngechat, enggak sempat dengar, suaranya kurang jelas. Hatinya pengen ke sini. Jangan minta sama Allah ke sini. Jalankan tugas yang Allah berikan kepadamu. Nah, nanti Allah kalau memang pengen membuat kamu dapat yang sama dengan yang di sini, Allah juga akan berikan. Tapi kalau kamu enggak dapat itu, ya berarti Allah enggak pengen kamu ke sini. Allah lagi pengen kamu fokus di sana. Jangan khawatir, pahalanya tetap sama, tetap dapat. Contoh, istri, ya suaminya berangkat umroh, istrinya pengen ikut enggak? Pengen. Sementara anaknya di rumah enggak ada yang ngurus. Kalau istrinya ikut, anaknya akan terlantar. Ya anaknya akan terlantar. Kamu jangan minta wahai istri sama Allah, ya Allah, minta dalam arti tadi ya, nafsunya itu pengen umroh. Ya Allah saya ini pengen sama suami, pergi sama suami, so romantik, umroh berdua, bergandengan tangan, wah keliling Ka'bah, batal wudhu. Oh tawaf itu enggak boleh gandengan tangan, nanti wudhunya batal, madhab Syafi'i. Kan begitu ya, kecuali kalau yang laki-laki sama perempuan ini tidak bersentuhan kulit, tapi kan susah, mungkin nyenggol dan lain sebagainya. Tapi saya pengen pergi sama suami saya, enggak usah. Kamu fokus saja, kalau suami kamu bilang kamu di rumah ngurus anak. Ya di rumah ngurus anak. Kamu cukup di hati minta, ya Allah kalau emang diizinkan saya pengen nemenin suami. Udah begitu aja, enggak usah nafsu gitu ya. Minta pengen sama suami. Nanti kalau Allah memang menakdirkan dan menginginkan kamu sama suamimu, nanti suamimu hatinya akan dirubah sama Allah Ta'ala. Tiba-tiba suamimu ngomong, tak pikir-pikir ya dik, eman-eman aku mangkat dewi. Nah terus anak gimana? Sisan kabeh sa omah. Sekalian satu rumah. Lah duitnya dari mana? Nah, itu ada motor 5 jual dulu. Masya Allah ya, motor 5 jual dulu. Lah nanti kita balik gimana gak punya motor? Ya enggak apa-apa, di sana tinggal minta. Ya di sana minta. Ternyata suaminya dirubah sama Allah Ta'ala hatinya. Hatinya dirubah. Sehingga istri tadi yang enggak protes, yang pasrah, yang senang, yang ridho, sama Allah dikasih semuanya. Tanpa dia harus keluar dari kondisinya. Kondisinya kan disuruh ngurus anak-anaknya sekalian dibawa pergi umroh. Nah, ini contoh. Dalam kehidupan itu sering kali terjadi. Nah syaratnya biar bisa begitu cuma satu. Nah ini syaratnya ini yang rodo abot. Mudah tapi agak berat. Apa itu? Ridho. Jadi kalau ridho itu bahasa Indonesianya tidak protes. Di atasnya nrimo ya. Nrimo itu masih ada berat hatinya ya. Ya wis piye nih, kahanane ngene. Nrimo aku.
Itu masih ada protes tipis di hati. Sebetulnya nggak mau kayak gini. Tapi kalau ridho itu nggak ada kondisi protes di hati. Seneng-seneng saja. Ya senang-senang saja. Ya kalau dalam kasus tadi istri tidak diajak suaminya pergi, suruh ngurus anak, datang setan wujud manusia, bisi istrinya. Suami itu ya kok nggak romantis ya. Pergi kok pergi sendiri. Kamu sebagai istri kok nggak pernah diajak. Nggak pernah diajak. Istri yang udah ridho akan senyum. Yang bilang siapa? Aku nggak pernah diajak. Saya itu loh nggak pernah pisah sama suami. Dan suami itu loh nggak pernah pisah sama saya. Orang mungkin. Mau nyatanya berangkat sendiri kok. Itu kan kamu yang lihat. Kalau saya yang merasakan di hatiku selalu ada suamiku. Dan di hati suamiku selalu ada aku. Masya Allah. Ngaten Bu? Nggih. Betul bapak-bapak? Aja goroh loh ya. Daripada ini kelihatannya jalan berdua tapi hatinya nggak pernah bareng. Yang ini ndak ridho dia, ndak terpengaruh. Orang mau ngomong apa pokoknya saya tidak akan protes. Itulah yang dilakukan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Coba Siti Hajar tuh sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ini yang kita setiap sholat disuruh mendoakan tuh. Ya, seperti ya Allah berkatilah Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi sholawat Ibrahimiyah. Sampai Nabi itu minta didoakan seperti keluarga Nabi Ibrahim, keluarga kakeknya. Siti Hajar alaihissalam itu di dalam kondisi yang super berat. Bayangkan lagi senang-senangnya sama suami, dikasih izin sama Allah punya anak, selama berapa tahun suaminya gak punya anak, dari dia punya anak, kan seneng itu ya. Tiba-tiba sama suaminya diajak pergi ke suatu lembah yang gersang, gak ada air, gak ada kehidupan, terus ditinggal di situ. Ketika ditanya oleh sang istri, wahai suamiku kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim gak boleh jawab sama Allah Ta'ala, jadi diam saja. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Diam lagi. Yang ketiga kali nanya, Allah yang suruh ya? Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepala. Istrinya langsung menjawab, kalau Allah yang suruh, jangan khawatir suamiku. Lanjutkan perjalananmu, jangan pikirkan kami. Kami pasti akan bahagia, Allah pasti akan ngurus kami. Tapi kalau oknum ibu-ibu zaman sekarang, kalimatnya sama tapi nadanya beda. Gak usah mikirin aku. Gak usah. Gak usah, bener, gak usah mikirin aku. Allah pasti ngurus kami kok, gak usah kamu pikirin. Ini nadanya beda atau sama ini? Beda. Artinya sama atau beda Bu? Beda. Yang satu betul-betul ikhlas, ridho, senang. Yang satu protes. Cuman kalimatnya ya begitu. Gak usah. Tenang aja. Iso kok aku urip dhewe. Ora usah mbok pikiri. Tenang no. Tapi nadanya begitu. Sama yang begini. Tenang Mas. Gak usah kamu pikirkan. Jangan menjadi berat hatimu. Insya Allah Allah akan ngurus kami. Kamu tuh taat sama Allah Ta'ala. Beda atau sama ini? Beda. Kondisinya Siti Hajar alaihissalam saat itu tidak ada teman sama sekali. Bebannya ngurus bayi usia kurang lebih 2 tahun. Dan tidak dikasih ATM. Tidak dikasih fulus. Tidak dikasih duit. Dikasih bekal makan, ya secukupnya. Namanya juga bawanya onta. Bekal makan secukupnya, minum secukupnya. Tapi enggak protes, ridho. Hasilnya apa? Coba lihat ending yang langsung aja, kita loncat endingnya ya. Dapat suaminya tetap balik. Ya, kemudian dapat mantu, ya dapat mantu. Dapat temen, Allah kirimkan orang,
dapat air, dapat penghidupan, dapat kota, lembah kosong jadi sebuah kota, dan sekarang termasuk kota yang terame di jagat raya, kota Mekah Al-Mukarramah. Foundernya adalah Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau mau bayar royalti itu repot juga ya. Pendiri Mekah itu. Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kan luar biasa. Ternyata ketika ridho, Allah kasih semuanya. Nah pertanyaannya nih, kita termasuk manusia yang ridho atau manusia yang protes? Ya kalau namanya ridho ya tetap ridho. Dan masalahnya namanya mungkin Ahmad, mungkin Abdullah ya, mungkin Naufal. Kita ditanya, kamu ridho atau tidak? Pas jujur-jujuran ya abot beb. Mau sampai makom ridho itu kita belum sampai. Lah latihannya biar bisa begitu, syukuri kondisi yang ada saat ini, nggak usah minta kondisi yang lain. Kadang-kadang tuh yang lain tuh wang sinawang, kelihatannya lebih oke. Ya ternyata ya tidak oke-oke banget kok. Ya, nggak oke-oke banget, sama saja. Muadzin, udahlah ridho aja jadi muadzin, jangan pengen jadi imam. Wah kelihatannya yang lebih dihargai itu imam. Ya. Pahalanya lebih banyak. Ya bisa kadang habis itu ya ndongakno wong akeh diamini, aku mau ngadzan tok. Padahal di akhirat itu nanti rebutan makom, mana yang lebih hebat, muadzin atau imam. Sehingga imam itu sama muadzin didebat di akhirat. Kamu itu dapat pahala banyak gara-gara saya. Kalau saya enggak undang orang-orang ke masjid dengan adzan saya, enggak ada yang datang. Imamnya jawab, lah percuma undanganmu kalau enggak aku imami. Kalau enggak saya imami kan ya tetap enggak ada yang sholat, kata imamnya ya. Maka di situ dikatakan, disitulah imam mengalahkan muadzin. Ini versinya imam. Versinya muadzin, walaupun tetap kamu imami, tetap aku sing ngundang. Maka dikatakan nanti di padang mahsyar yang paling tinggi ya, yang paling tinggi muadzin. Orang tenggelam dengan keringatnya, muadzin tidak tenggelam. Di situ tidak ada kata-kata imam, muadzin. Itu dalilnya para muadzin. Jadi jangan pilih jadi imam atau muadzin. Nah, muadzin itu kadang kurang tenar loh. Ya kurang tenar, kurang dihargai. Ya kalau telat sedikit diamuk sak kampung. Iya diamuk satu kampung. Sampai ada satu cerita itu. Orang yang jam 9 pagi adzan. Akhirnya satu kampung moro kabeh. Terus dibilang, ngawur ini jam 9 pagi kamu adzan apa? Dijawab, yang ngawur tuh kalian. Saya subuh adzan kalian gak pernah datang kok. Jam segini adzan tambah teko kabeh, lah sing ngawur lah awakmu doaku. Yang ngawur itu kalian. Nah ini kadang ada orang pengen jadi imam, padahal dia makomnya muadzin. Suatu hari jadi imam, dikira itu mudah jadi imam. Ternyata begitu takbir mau baca Al-Fatihah hilang apalane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang maju-maju terus. Karena ternyata itu ada wibawa ya, ada wibawa yang dia nggak pernah sangka. Loh, ternyata jadi imam seperti ini. Akhirnya tambah kacau semua. Akhirnya namanya jadi rusak. Oh, Al-Fatihah rapal jadi imam. Ya, dirasani sak kampung. Kalau muadzin salah-salah didik orang wajar. Walah keturunan muadzin iki. Iya. Oh, muadzinnya rada anu ini. Mungkin pas banyak pikiran sehingga adzannya mestinya takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kok pengen nemu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin lagi pikiran wajar itu. Tapi kalau imam Al-Fatihah muter terus, ya mungkin orang yang ngerasa nih, serah layak kita mulai pikun wi. Ya lebih berat itu jadi imam. Maka kalau kita nih posisinya kok di suatu masjid, takmir meletakkan kita, udah kamu bagian ngepel, ya syukuri itu. Karena pahalanya sama, itu satu tim. Ya satu tim.
Nanti kalau Allah mau ngasih kamu pangkat imam, kok yon subhanallah, imamnya pas sholat Allahu Akbar, kamu ini tukang pel di belakangnya persis. Oh namanya ngepel masjid ya, di belakangnya imam, ini kru utama. Nah imamnya itu baru takbir sakit perut. Akhirnya gak ada suaranya imam kok ya. Mosok ya ono suarane. Ditahan tetap. Batal atau gak batal? Batal. Imamnya minggir sambil ngomong aku batal. Ya. Makmumnya yang di belakang maju. Siapa tukang pel? Allahu Akbar, kelakon dadi imam. Nah ini contoh. Ya contoh. Allah kalau mau ya Allah akan jadikan kamu imam gitu. Sementara dikasih Allah makom apa yang ridho. Nah pertanyaannya itu untuk bisa begitu mudah atau susah? Susahnya di mana? Karena nafsunya tidak dikendalikan. Ketika nafsu enggak dikendalikan muncul yang namanya ego. Ya, egonya muncul. Ego itu dalam bahasa syariat namanya hawa. Maka hawa kalau udah kawin sama nafsu repot. Namanya hawa nafsu. Ya udah hawa nafsu repot. Kok nafsunya lihat, muncul egonya, orang lain gak boleh lihat. Hanya aku yang boleh lihat, yang lihat yang lainnya diusir sama dia semua. Minggir kabeh, cuman aku yang boleh. Itu namanya hawa nafsu. Makan, dia gak mau durian itu dimakan orang lain. Ini hanya untuk aku, yang lain diusir, rebut, nyetir. Nah ini sopir nih ya, nyetir, jalannya besar, tapi nggak mau disalib. Nafsunya pokoknya pengen jadi juara, tapi nggak di medan balap, di jalan raya umum. Mau disalib, egonya muncul, sopo wani nyalip aku. Jalannya kanan kosong, nggak dikasih, dia geser ke kanan, ora iso nyalip ya. Geser ke kiri, geser ke kanan. Tadi nafsunya sudah kawin sama ego. Nah itu ngeri. Kalau udah pada tahapan itu manusia akan berada dalam lubang kehancuran. Karena itulah kita belajar begini, belajar menerima kondisi yang Allah kasih. Terus dimaksimalkan. Allah kok ngasih saya kondisi jadi ibu rumah tangga. Jangan meri sama tetangganya. Ya, yang bisa jalan-jalan keluar negeri. Jangan iri sama tetangganya, kok yang bisa begini, bisa begitu. Saya ini 20 tahun rumah tangga, kok hidupnya di rumah terus. Kalau Allah inginkan kamu keluar, ya nanti kamu akan dibawa keluar sama Allah Ta'ala. Yang penting di rumah kamu taat, selesai. Cuman untuk sampai di situ, ya itu musuhnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Biar bisa ridho. Nah itu latihan, yalah latihan dari kalau keinginannya itu misalnya urusan fulus, duit. Wah ini agak apa ya, godaannya besar itu. Misal saya nih, saya tugasnya ngajar, betul ya? Ngurusi majelis. Otomatis waktu saya untuk kerja cari uang tidak sama dengan waktunya orang lain yang memang hidupnya cari uang, betul kan ya? Ada orang yang hidupnya fokus cari uang, sementara saya fokusnya ngajar. Ya fokusnya kan ngajar, dikasih tugas ngajar, kamu urus majelis. Lah kok nafsu saya tergoda. Wah ini kalau punya duit banyak kan, ya saya bisa mengembangkan majelis lebih bagus. Enggak kipas angin, AC, padahal udah masuk angin no AC namanya. Ya AC. Wah nanti menunya bisa lebih bagus. Ini bisikan nafsu tuh caranya pinter, bisi macam-macam. Akhirnya pengumuman, mohon maaf karena saya lagi fokus cari duit,
Jadi pengajian Jumat itu dalam 1 bulan saya ngajar cuma sekali, yang 3 minggu diajar Ustadz Iis. Misal gitu ya. Misal seperti itu, Ustadz Iis suruh ngajar, dijak sholawatan terus. Ya, enggak ceramah-ceramah, sholawatan terus. Akhirnya saya kehilangan pahala ngajar, dan mungkin orang yang belajar akan hilang, ya karena dia kok sekarang ngajarnya cuman sebulan sekali nih ya Habibnya ini. Saya sibuk cari uang, ternyata cari uang juga enggak dapat. Akhirnya uang enggak dapat, ngajar juga hilang. Tapi begitu saya fokus ngajar, ya fokus ngajar, Allah Ta'ala kasih saya uang dan dikasih kesempatan untuk ngajar. Justru dapat dua-duanya. Syaratnya ojo meri sama nikmat yang Allah berikan pada orang lain, syukuri nikmat yang ada pada dirimu. Nah, yang model begini mudah atau susah? Ya latihan. Nah, contohnya misalnya kalau bab urusan ibu-ibu itu yang sering, Bu mohon maaf ya Bu, jadi contoh boleh ya Bu? Bu, ya biasanya itu kan ada perintah dari suami, udah di rumah saja, gak usah kemana-mana, urus anak. Ada enggak yang begitu? Ada. Terus istrinya orang lain itu ngomong, Dik, kamu hari Ahad liburan kemana? Boro-boro liburan. Wah, Ahad kerja bakti ngurus rumah. Lah kalau Sabtu, podo. Jumat, podo. Lah kamu liburannya kapan? Ya enggak pernah liburan. Saya ya seperti ini di rumah saja itu, sama anak, sama suami. Suamimu enggak pernah ngajak kamu liburan. Lihat pantai? Ya pernah. Kapan? Lewat YouTube. Liburan lewat YouTube, disetelkan TV sama suami saya. Tuh pantai ini, pantai ini, pantai ini. Suamimu begitu? Iya, waduh. Pokel bojomu. Mulai ini setan ya bisi. Wah itu memang nggak perhatian sama istri, bla 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 bla. Masuk ini, lama-lama tadinya awal mental ya. Kumpul yang kedua setengah masuk. Kumpul yang ketiga lebih dalam masuknya. Bahkan lebih hebat dari yang bisi. Ketemu suaminya, Mas, kamu tuh mau cari surga atau neraka? Kaget. Maksudnya bagaimana? Lah mau cari surga atau neraka? Ya saya cari surga. Nah kalau kamu nggak pernah ngajak saya jalan-jalan berarti kamu nggak menyenangkan istri. Kamu seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Suami nggak bertanggung jawab itu tempatnya neraka. Mulai gaya dalil lagi. Suami nggak bertanggung jawab tempatnya neraka. Maksudmu gak bertanggung jawab itu bagaimana? Kamu gak pernah ngajak saya jalan-jalan. Lagi resok ki keliling kampung ki melaku-melaku loh Dek. Maksudnya bukan begitu lah. Maksudnya bagaimana? Ya aku pengen traveling seperti orang lain. Wah Masya Allah ya. Traveling seperti orang lain. Seakan-akan yang di kepalanya itu betul. Seakan-akan di kepalanya itu benar. Akhirnya ya. Suaminya mulai jengkel, sebel, kok ngini ya, kok ngini. Suaminya juga kesetanan. Kebetulan ada teman SMA yang belum nikah. Ketemu di jalan, Masya Allah. Gimana kabarnya anak berapa? Belum nikah. Ya belum nikah, ngobrol. Kok yang ini gak pernah marah, gak pernah ini. Yang ini kok marah. Akhirnya hatinya mulai geser. Mulai geser, di rumah dingin, ya di luar hangat. Yang rugi siapa? Yang rugi ya suaminya rugi, istrinya rugi. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak menerima keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nerima, saya di rumah tuh ya asik kumpul sama anak. Wong liburan tuh ya bukan masalah tempatnya, tapi manusianya. Apalah artinya berada di surga, tapi kalau sendiri. Ayo, siapa yang mau di surga sendiri? Mau di surga sendiri? Sendiri lo ya. Di surga sendiri, enggak ada bidadari, enggak ada, mau sendiri kok. Kalau ada bidadari berarti ada yang nemeni, ya. Sungai,
oke, bangunan oke, semuanya oke, tapi ijen. Mau? Rotok mikir kan? Nabi Adam alaihissalam ketika di surga sendiri merasa kurang sesuatu, makanya sama Allah dikasih istri. Iya, dikasih istri, turun ke muka bumi sama Allah, istrinya suruh bawa, temenin istri. Ya keindahan yang luar biasa. Maka yang gak peduli posisinya dimanapun, asal ada istriku di situ. Nabi Adam begitu, Siti Hawa juga sama. Tempat itu no matter. Bahasa Inggrisnya apa? No matter apa gitu ya. Gak penting tempat, apalah artinya tempat kalau gak ada kamu di sisiku sayang. Masya Allah, padahal ya orang ngono. Nah, itu kan orang yang paham ya Pak, paham. Rumah itu kalau seindah apapun gak ada yang nemenin kan rasanya gak indah. Tapi rumah itu rumah ketika hidup bersama yang menyenangkan hati. Lah apalah artinya kalau kemudian dia pergi sendiri, ya tanpa ridho suami, ya tanpa ridho suami. Artinya apa? Nah ini kalau walaupun cuman ketemu sebulan sekali, ya sebulan sekali, tapi ada kehangatan di rumah itu sesuatu yang luar biasa. Ridho dia, dengan video call seneng, masya Allah, alhamdulillah, kangen-kangenan, ya ini yang begini mahal, ridho. Begitu kena penyakit sedikit. Mas, kita kok keluarga semacam ini ya mas, ketemu kok cuma lewat layar. Kapan kita bisa seperti normalnya orang lain? Setan itu. Ya setan masuk, karena langsung seperti orang lain. Kondisi yang Allah kasih, dia gak ridho. Dia protes, lihat orang lain. Itu awal kehancuran kehidupan. Cek. Nanti kamu kita buat daftar, cobalah saat ruwetnya diri kita. Ketika hidupku ruwet, iling-ilingan. Itu mayoritas penyebabnya adalah ketika mulai melihat kehidupan orang lain. Dia kok begini ya, aku kok tidak. Dia begini, aku tidak. Dia begini, aku tidak. Dia begini, aku tidak. Dia begini, aku tidak. Dia begini, kenapa aku enggak begini? Dia begini kenapa aku tidak, dia begini kenapa aku tidak. Itu awal kehancuran. Yang harus kita lakukan adalah alhamdulillah aku dikasih Allah seperti ini. Itu terus dilatih. Kalau berhasil, hidup akan nikmatnya luar biasa.